Warga Banyumas, Jawa Tengah resah akibat serbuan jutaan semut yang muncul tiba-tiba. Gigitan semut-semut ini menyisakan rasa pedih dan gatal di sekujur tubuh. Semut berukuran 2 hingga 3 mm ini menyerbu hingga ke dalam rumah dan lebih aktif di malam hari. Ini sudah seperti itu, Pak. Pokoknya sudah menakutkan sekali. Dia menyerang ke tempat-tempat pohon kelapa, pohon pisang yang menjadi pencaharian orang sini. Di rumah, kalau di rumah udah pasti deh. Tapi karena kita kan rumah rajin nyapu, masih mending. Kalau di kebun kan nggak sempat nyapu. Ini gigit, Pak ya? Gigit ini. Rasanya kayak Pak? Sakit dan panas, panas gitu. Warga berupaya membasmi semut dengan menyemprot insektisida, namun semut malah semakin bertambah ganas. Semutnya agak misterius. Gimana misteriusnya? Maksudnya tidak kerasa-kerasa udah tiba-tiba udah di dalam celana dalam, di pakaian dalam itu loh. Dan merambatnya sangat cepat. Munculnya jutaan ekor semut hitam yang belakangan menyerbu kawasan pemukiman warga menarik perhatian tim ahli entomologi Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Tim ini meneliti jenis semut yang terbilang ganas dan agresif ini. Diduga koloni semut ini muncul karena buruknya sanitasi warga dan banyaknya tumpukan kayu dan pelepah pohon kelapa yang tertumpuk begitu saja. Tim juga meneliti keagresifan semut dengan meletakkan seekor belalang mati. Dalam waktu sekejap, bangkai belalang ini langsung diserbu. Ya, semut memang seringkali dianggap binatang yang remeh, tapi sering membuat jengkel ketika para semut mulai menggerogoti makanan dan mencicipi minuman manis yang kita simpan. Tak jarang pula semut malah menggigit sehingga menimbulkan rasa gatal dan pedih. Karena kejengkelan itu, kita sering memperlakukan semut secara berlebihan. Ini pernah terjadi pada seorang nabi terdahulu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bercerita bahwa suatu ketika seekor semut menggigit seorang nabi. Ia kemudian memerintahkan untuk mendatangi pemukiman semut, lalu pemukiman itu dibakar. Allah menegurnya, seekor semut menggigitmu, tapi kamu membakar satu umat sekelompok semut yang kerjanya bertasbih. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis ini kita bisa pahami, satu semut yang menggigit, kenapa harus seluruh semut yang dibunuh, bahkan dengan cara dibakar. Padahal membakar makhluk itu adalah jenis siksaan Allah SWT kelak di neraka. Lalu, apakah dengan demikian, semut itu tidak boleh dibunuh? Semut termasuk hewan yang dilarang dibunuh, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang membunuh burung syurot, kodok, semut, dan burung hudhud. Hadis riwayat Ibnu Majah. Namun para ulama menjelaskan bahwa semut yang dilarang untuk dibunuh dalam hadis ini bukan mutlak, tidak mencakup seluruh jenis semut. Tapi hanya semut-semut besar dan panjang yang tersebut dalam kisah Nabi Sulaiman. Sehingga semut selain jenis ini boleh-boleh saja untuk dibunuh. Terlebih ketika semut itu menyakiti manusia atau mengganggu aktivitasnya. Tapi bolehnya membunuh semut ini harus dengan cara yang baik, seperti memukul atau menginjaknya yang menyebabkan semut itu langsung mati. Bukan dengan cara berlebihan, sebab membunuh semut dengan cara membakar akan menyiksa dan menyakiti semut itu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menuturkan, kami pernah bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melewati sebuah sarang semut yang telah terbakar. Nabi lalu marah dan bersabda, sesungguhnya tidak patut bagi manusia untuk menyiksa dengan siksaan Allah. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasai. Meski tampak kecil dan remeh, semut termasuk hewan yang istimewa. Karena selain beberapa kali disebut Al-Quran, Allah bahkan menamai salah satu surah Al-Quran dengan namanya, yaitu surah An-Naml yang berarti semut. Namun, pernahkah kita menyadari bahwa semut terkadang lebih baik daripada segolongan manusia? Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Bukhari bahwa semut adalah umat yang kerjanya bertasbih. Dalam riwayat Ahmad disebutkan kisah Nabi Sulaiman dan doa para semut. Nabi Sulaiman bin Daud pernah hendak sholat istisqa meminta hujan kepada Allah SWT. Lalu ia melihat seekor semut dengan bersandar ke punggungnya dan mengangkat kedua kaki depannya ke langit mengucapkan, sesungguhnya kami adalah salah satu makhluk dari makhluk-makhlukmu.
kami sangat butuh siraman dan rezekimu. Baik engkau akan mengucurkan air dan rezeki kepada kami atau membinasakan kami." Kemudian Sulaiman bertutur kepada kaumnya, "Kembalilah pulang. Kalian akan diberi air hujan melalui doa dari makhluk selain kalian." Hadis riwayat Imam Ahmad. Meski berupa binatang yang kecil dan seringkali diremehkan, namun semut banyak memberi pelajaran kepada manusia bahwa semut pun bertasbih kepada Allah SWT. Allah berfirman, "Dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka." Quran Surah Al-Isra ayat 44.